petanya di televisi, di berbagai podcast, ya. Jadi kalau dia berbicara seperti itu, dia seperti pengacara yang baru belajar, yang nggak ngerti, mungkin lebih rendah dari itu, lebih rendah dari pengacara yang baru belajar. Kenapa? Kalau menurut gue sama seperti bukan pengacara gitu loh. Kenapa? Karena seorang pengacara kok statementnya seperti itu gitu, sangat kasihan. Jadi nanti takutnya kliennya kalah. Pantesan kemarin waktu dia digugat, saling menggugat masalah emas, ya Mas Antam kalau nggak salah, dia kalah. Pantesan karena kualitasnya ya Allah down banget, grade-nya tuh aduh jatuh banget gitu loh. Pengacara sekelas dia statementnya harus begitu. Jadi menurut gue kayaknya harus hati-hati nih. Masyarakat harus hati-hati pakai jasa si Hotman ya. Kenapa? Karena kalau nggak hati-hati ini bisa rusak. Kasihan kliennya udah ngabisin duit kan, kalau minta duit kan operasional besar tuh. Kalau orang miliaran kalau nggak salah. Kasihan. Kenapa? Karena yang gue lihat itu dari cara bahasanya, artikulasinya, cara pemahaman hukumnya jauh banget bumi dan langit dengan gue. Lebih cerdas gue daripada dia gitu. Jadi artinya wajar kalau berbagai kasus dia kalah, wajar. Beda dengan gue berbagai kasus menang terus. Walaupun ada yang kalah juga gitu, tapi nggak besar separah dia gitu. Dia nangani kasus apa? Teddy Minahasa kalah, ya kan? Nangani kasus emas kemarin kalah triliunan kan gitu. Ya sekarang nangani lagi Haritanu Sudibyo kan? Ya mungkin kalah juga kali nantinya gitu. Jadi kasihan banget bagi klien-klien ya yang memang pakai jasanya Hotman, dampaknya besar banget. Jadi dia mempromosikan diri dia seakan dia hebat, ya. Tetapi dalam berbagai kasus dia kalah. Termasuk dia melawan gue dengan laporan dia atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bung Rasman, doktoran. Itu juga sampai sekarang nggak bisa ditahan doktoran, gitu loh. Dia ngelawan gue tuh udah chaos lah. Dia udah nggak ada apa-apanya. Sampai dia itu mencari framing yang mengatakan gue ngutang nasi uduk, mengemis pada Rusia uang 6 juta, ngutang uang di warung 500.000 katanya. Itu semua nggak terbukti, gitu loh. Setelah gue bantah, dia bilang gue mengemis, malah Rudy Salim yang mengemis pada gue untuk podcast gue. Ada WA-nya gue sebar ke medsos, gitu loh. Rudy Salim dengan timnya yang mengemis beberapa kali untuk mempodcast gue. Dan terbukti kan, di komanya Rudy Salim hampir ratusan ribu bahkan jutaan yang nonton kan gitu. Artinya di sini semua omongan-omongan bualan hoax yang dari mulut si Hotman yang bau itu ya, menurut gua bau ya, itu nggak benar. Ya, itu hoax semua. Jadi Hotman ini dari berbagai kasus itu kalah, cuma menang merek doang. Dia berusaha membranding diri dia, seakan dia orang hebat, sekarang dia orang kaya. Padahal nggak ada apa-apanya sama gue, sama sekali nggak ada apa-apanya. Ya, hari ini gue bagi-bagi rumah. Dia cuma mampu bagi-bagi apa? Bagi-bagi dosa. Gue bagi-bagi rumah, bos. Gue bagi-bagi rumah, gitu. Bagi-bagi tanah. Dan terbukti kok tanah rumahnya ada. Dimasukin di media sosial, gitu. Jadi kalau hari ini Hotman Paris sebenarnya udah lama gue nggak mau nyenggol dia, tapi dia nyenggol lagi. Ya gue senggol lagi, gitu. Jadi menurut gue sangat disayangkan pengacara sekelas internasional internasional seperti dia, internasional seperti dia harus mempromosikan diri, capek-capek mempromosikan diri, sementara masyarakat Indonesia udah tahu cara dia berpenampilan, cara dia berbicara jauh dari ekspektasi kesuksesan, gitu loh. Gua nggak tahu tuh kok dia bisa jadi kaya gitu, jangan-jangan ada yang ditipu sama dia, kan gitu. Kok dia bisa kaya gitu, jangan-jangan ada orang yang ditipu sama dia, ya kan? Akhirnya penipuan itu tertutup karena dia udah terlanjur kaya kan gitu. Jangan-jangan ya, karena kalau bicara masalah hukum jauh bumi dan langit dia sama gue. Tewas, nggak ada apa-apanya. Sampai sekarang mau menjarain Bang Rasman aja susah. Tewas pak. Dari segi apa? Dari segi teori hukum, dari segi politik hukum nggak ada apa-apanya Hotman sama gue. Gitu Bang, ini di dalam sindiran dia yang abang lihat ya, ini kan parodi ibu-ibu yang sedang pakai pakai perhiasan gitu, dan dia bilang katanya mana nih nggak seperti kayak Firdaus yang cuma ngomong kosong, ini aja ibu-ibu aja ada harta dan ada bukti, dia minta bukti. Ada bukti, ini kantor gue harta miliaran, rumah gue harta miliaran, tanah gue triliunan, itu bukti. Kan gue orang Islam nggak boleh pakai emas, ya kan? Gue nggak boleh pakai emas, orang Islam. Mana boleh pakai emas. Jadi cara menyombongi orang sombong seperti Hotman, ya gue tunjukkan dengan aset gue, gitu loh. Kan gue udah tawarin sama Hotman, lu kalau punya duit, gue kasih murah 2 triliun, 1000 hektar aja gue kasih murah. 1000 hektar cuma 2 triliun. Gue punya 55.000 hektar Hotman.
Lu cukup bayar 1000 hektar aja kalau lu mampu 2 triliun. Kalau lu mampu ya. Tapi kalau lu nggak mampu, nggak usah banyak ngomong deh. Gue udah muak denger mulut lu, Hotman. Muak banget. Kesombongan lu sekarang orang udah tahu. Dibungkam oleh gue nih, Firdaus Oyobo. Ya, kesombongan Hotman Paris udah gak ada apa-apanya, udah dibungkam oleh Firdaus Oyobo SAFH. Ya, nggak usah berbicara sombong deh Hotman, orang udah tahu semua kok lu kalah sama gue gitu. Kalah dia, dari segi apa pun kalah. Bang, ini kan kemarin juga dia sempat nyindir bahwa terkait yang lahan abang yang di puncak itu, Bang. Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Mungkin lahan di puncak itu sekarang dalam proses gugatan. Kemarin juga Edi Mulyadi juga udah datang sana ya, karena ada banyak lahan juga yang tumpang tindih. Itu udah proses ya, BPN juga gue gugat kemarin. Dan sekarang dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jawa Barat. Jadi itu sedang berjalan. Dan gue punya datanya, sporadik ada, surat tidak sengketa ada dari lurah, dan siap gue buka di depan si Hotman. Ya, gue jual murah itu kalau Hotman mau. 50 miliar aja kalau dia mampu. 500 meter. Ya, kalau dia punya duit, 50 miliar gue kasih murah. Ya artinya memang itu tanah yang itu memang sebenarnya punya abang ya, Bang. Punya semua. Cuma memang ada. Ya kan tahu sendiri Indonesia ini kan banyak mafianya. Tahu-tahu kita udah punya tanah, ada surat, atau dibikin lagi surat baru gitu. Ini sekarang lagi gue gugat gitu. Nah mereka ada yang ngajak damai gue, tapi gue nggak mau. Gue mau meluruskan kalau emang ini salah, benar-benar gitu. Artinya tetap berjuang ya, Bang, ya, untuk tetap berjuang. Tanah gue lah gimana? Di situ justru nggak ada nama Hotman. Berarti Hotman kan susah, nggak punya duit apa-apa, cuma menang keluar-keluar doang. Mana ada? Di Gunung Parung nggak ada nama Hotman. Di Puncak nggak ada nama Hotman. Kalau gue di Puncak ada 3 lokasi, 4 lokasi tanah gue atas nama gue semua. Ya kan? Ada yang sekian ribu meter, ada yang sekian hektar, nama gue semua. Gitu loh. Dan itu terbukti. Kalau nama Hotman apa? Hah? Keluar-keluar doang, cuma ada di Kelapa Gading rumahnya yang rewot itu, yang gue lihat rewot. Hah? Cuma ada di situ doang. Kalau orang kaya nggak tinggal di situ, bos. Orang kaya nggak tinggal di situ. Gitu. Bang, ini Bang Hotman juga mengaku katanya sudah sembuh dari livernya dan siap untuk bertempur. Oh, kalau gue nggak ada urusan sama liver dia, urusan dia sama Tuhan, bodoh amat. Dia mau mati, mau sakit, nggak ada urusan gue. Dia ngerasain. Jangan promo ke gue. Gue nggak ada urusan sama penyakit orang. Pokoknya gue urusannya masalah hukum aja. Bang, kemarin sudah ada tanggapan belum, Bang, yang terkait abang kan sempat bicara soal bahasa Inggris ya untuk bilang ke Hotman head to head gitu. Itu gimana, Bang, mungkin? Enggak ada tanggapan dia. Dia nggak berani lah. Kalau gue kan Inggris member Inggris Inggris British. Karena gue kuliah di sastra Inggris kan, jadi nggak mungkin berani lah sekelas dia ngomong. Pasti dia Inggris kejawen yang dipakai. Nah, Bang, itu juga tuh banyak yang bertanya tuh, Bang, terkait Inggris kejawen yang abang punya gitu. Mungkin masyarakat biar dikasih penjelasan. Kalau Inggris British nyebutnya kayak gue. Hello, how are you? Are you fine today? Are you fine today? Kan gitu. Kalau dia kan hello, how are you? Apa kabar kamu? Kan gitu. Jadi lidahnya masih lidah kejawen gitu. Jadi nggak bisa lah ngikutin gue kan. Jadi lidah-lidah Inggris kayak gue ini susah ditiru. Berarti emang ada ya, Bang, ya Inggris kejawen? Ada Inggris kejawen, itu Hotman Inggris kejawen. Bukti lidahnya nggak kayak orang Inggris. Bang, kemarin terkait abang kan sempat berstatement punya bapak angkat dari salah satu tokoh Sembilan Naga nih, Bang. Nah, mungkin gimana, Bang, itu siapakah tokohnya dan bisa diceritakan ke masyarakat? Bokap angkat gue itu adalah orang Tionghoa, keluarga besar Sembilan Naga. Sembilan Naganya siapa gue nggak akan sebutin. Karena Sembilan Naga itu bukan 9 orang, tapi semua pengusaha Chinese Tionghoa itu Sembilan Naga. Gitu. Dan itu pengusaha besar. Mungkin bisa dikategorikan guru-gurunya Godfather-nya Sembilan Naga. Bokap angkat gue tuh. Gitu. Nah, mungkin keluarganya. Gimana, Bang, dari awal mulanya apakah karena sebelumnya sebagai klien kah atau mungkin emang ada tali persaudaraan aja, Bang? Dulunya tuh gue pernah ada masalah dengan mereka. Masalah sengketa lahan. Dulunya gue belain masyarakat. Gitu loh. Gue belain masyarakat, lalu gue dikepung sama aparat banyak, gue nggak mundur. Gue tetap gue gembok itu tempat. Ya, akhirnya gue melihat gue berani, beliau ini siapa nih? Gitu kan. Melihat gue berani, akhirnya diajak. Dan memang sebelumnya beliau tuh udah ketemu gue dari gue kecil. Memang udah ketemu gue dari gue kecil lah, dari gue masih bujangan, udah ketemu gitu. Nah, ketemu lagi di satu permasalahan hukum. Dia seneng sama gue.
kamu benar-benar. Dan gue nggak mau disogok, gitu loh. Paham nggak? Waktu gue ngebela klien gue itu gue nggak mau disogok, gitu. Nggak mau istilahnya nggak mau diajak damai lah gitu. Makanya dia suka sama gue, karakter gue suka dia. Dan dia pesen kamu harus tetap jadi orang jujur, gitu. Kamu harus tetap jadi orang jujur. Kalau kamu jujur, bapak bela sampai kapanpun. Gitu. Yang penting jujur. Sampai saat ini masih berhubungan baik Bang? Nah, kemarin ketemu. Dia sekarang lagi ke luar negeri. Kemarin sebelum ke luar negeri ketemu gue seharian dari siang sampai sore. Gue dipanggil kemarin, gue disuruh jadi orang jujur, disuruh jadi ini. Ya udah. Ada nasihat-nasihat atau wejangan nggak sih Bang dari yang Bapak bilang Bang Firdaus? Soalnya kan mengingatkan sekarang kan Abang juga kalau bicara Bang Firdaus siapa orang yang nggak tahu gitu tentang Abang gitu. Nasihat-nasihatnya nggak ada sih, dia cuman kalau dia tuh nggak pernah mau ngurusin urusan pribadi gue. Dia masa bodoh, dia murni bisnismen. Jadi dia tuh nggak mau tahu, yang penting anak gue nggak kenapa-napa kan gitu. Kalau beliau tuh orangnya, gue nggak mau tahu, yang penting anak gue nggak kenapa-napa. Lu jalan itu, selama lu jujur, gue pantau. Beliau bilang gitu, selama lu jujur, lu gue pantau. Gitu. Jadi artinya gue banyak belajar juga dari dia gitu loh. Dari beliau gitu. Jadi banyak belajar juga dari beliau, dan gue juga nggak bisa nyebutin, harus hati-hati berbicaranya gitu. Kalau berkaitan dengan beliau kan harus hati-hati ngomongnya gitu. Karena beliau kan orang yang nggak pernah keluar media, nggak pernah keluar di media gitu. Bang, balik lagi ke statement curhatannya si Bang Hotman sendiri Bang. Banyak beranggapan ini kan marketing Bang ya kan, untuk meningkatkan eksistensi antara dua orang itu Firdaus dengan Hotman sendiri. Eksistensi ya? bukan esensi. Itu dia. Nah, eksistensi ya gimana? Gimana tanggapannya Bang? Karena kan ditanggapan dulu kan berargumen dengan kata Rasman, kok sekarang lebih ke Bang Firdaus. Ya gue juga nggak tahu tuh ya, gue padahal udah lama nggak ngomongin Bang Hotman, nggak tahu, gue kaget dari media ini karena Bang Hotman masih masukin nyinggung-nyinggung gue tuh udah nggak mau disinggung. Kan gue bilang udahlah lupain aja masalah itu. Kalau disinggung ntar gue tergores lagi gitu loh. Kan gue bilang udah nafsi, kan gue udah nggak ada kuasa. Gue nggak udah megang kuasa lagi, udah bukan kuasa hukumnya Rasman. Artinya kan kalau dia nyerang gue, buat apa korelasi nggak ada? Ngapain nyerang gue gitu loh? Orang gue lagi sibuk masalah video klip gue lagi sibuk masalah peran gue gitu. Jadi masih sibuk juga masalah keartisan gue, dan gue juga persiapan untuk wisuda kan gitu. Jadi artinya gue artinya di sini masih banyak kesibukan gue yang lain, bukan ngurusin Hotman aja gitu loh. Gue juga proses disertasi gue juga sekarang lagi berjalan untuk S3 ya, gelar doktor gue. Jadi artinya gue nggak mau juga ini dijadikan bahan untuk mengkait-kaitkan gue gitu terus gitu. Jadi gue maunya tuh Hotman Paris tuh udahlah bahas aja masalah apa kek, masalah gunung 2 kek lu punya, gunung 4 kek, berlapis-lapis dah gunung lu terserah, tapi jangan nyolek gue gitu loh. Udah lupain aja masalah itu, kan gue udah selesai, udah profesional, dan gue udah nggak mau disenggol lagi sama dia. Tapi juga kan secara marketing, apa dia ingin berkomentar ini untuk menaikkan rating dia dengan tumbalnya dugaan? Ya sebenarnya nggak penting juga kan, dia orang udah public figure, udah terkenal, ngapain juga nyenggol gue mencari terkenal? Siapa sih yang nggak kenal Hotman sekarang ini? Tikus di Papua aja kenal Hotman, ya kan? Cicak di Singapura kenal Hotman, jangankan manusianya, jinnya pun mungkin kenal Hotman. Ngapain lagi nyenggol-nyenggol gue untuk mencari popularitas? Gue tuh udah nggak berkenan, gitu loh. Sama kayak gua, kucing di Sarawak aja kenal sama gua, ya kan? Hah? Lu tahu cacing tanah yang ada di Irian Barat itu kenal gue, saking viralnya gue. Jadi sama-sama kita orang viral, jadi ngapain lagi saling senggol? Sekarang ini Bang Hotman itu benahi diri, perbaiki kinerjanya, bela klien biar nggak kalah terus gitu loh. Daripada mikirin gue, kan gue juga ada kegiatan lain gitu. Jadi maksud gue stop lah Bang Hotman, gue pesan sama Bang Hotman, stop lah udah, jangan bahas gue terus, gue udah gak berkenan. Bahas masalah lain aja lah. Kemarin juga tuh di Trans TV, ya kan? Gue udah gak bahas, dia masih nyinggung-nyinggung gue. Bos Sultan Uranium palsu katanya. Hai, yang ngaku Sultan Uranium siapa? Gue ini cucunya Sultan Bima, nggak pernah ngaku Sultan. Gue ngakunya cicit kandung Sultan Bima, Sultan Ismail Muhammad Shah. Ya, bin Abdul Hadim Muhammad, bin Abdul Hamid Muhammad Shah, bin Abdul Hadim Muhammad Shah. Ya kan? Bin Alauddin Muhammad Shah, bin Sultan Hasanuddin Muhammad Shah. Gitu loh. Jadi gue tuh jangan disenggol-senggol. Tapi
Tapi kan tanggapan sebagai praktisi hukum yang lain juga tanggapannya tidak bagus juga ya bang, karena kontennya kan cuma hanya celotehan, bukan membahas Lah soal iya, materi. bukan membahas masalah materi hukum, nyindir gua lah, segala warung lah ngutang diomongin. Gua kapan ngutangnya coy? Gitu loh. Gua kaget. Jadi akhirnya rate-nya bakal turun dong bang. Hah? Ya antara dua orang ini rate-nya akan turun dong bang dengan komentar. Enggak, sebenarnya sih nggak ada yang turun. Gini loh. Rasman itu, Hotman itu masih jadi pengacara yang terbaik di Indonesia. Masih lumayan terbaik ya, masih lumayan, bukan terbaik banget. Ya, dibanding Pak Oto Hasibuan jauh bumi dan langit. Bagusan Pak Oto, kan gitu. Artinya si Hotman ini udahlah, dengan dunianya dia, dengan genrenya dia silakan jalan. Jangan nyenggol-nyenggol gua lagi. Karena kalau gua disenggol, gua orangnya jangankan gigi mundur, gigi 6 aja tetap gua tambahin lagi gigi 7 gitu loh. Kan gua udah bilang, gua gak ada takutnya. Walaupun dia promoin dia dekat sama siapa, dekat sama gua gak ada takutnya. Gua bilang gak ada takutnya. Sesente juga gua gak takut. Siap. Jangan coba-coba gua gas lagi. Oh. Makanya gua bilang tadi sini, gua udah lupain tuh. Gua udah seminggu lebih ini gua udah lupain. Tetep nongol lagi. Hinaan-hinaan, sindiran-sindiran dia sama gua. Kan gua bilang gua udah gak berkenan dibahas masalah itu. Murahan banget gitu. Sekelas kita ini pengacara internasi uduk, internasi rames, ya kan? Internasional, Intel Panasonic. Masa masih ngebahasin masalah remeh-temeh? Coba carilah kasus-kasus besar, kita urus bersama-sama, ya nggak? Ya kan? Tingkatkan ekonomi biar anak istri seneng. Ajaklah healing tuh anak istri pergi ke Australia bareng-bareng, tidur di videoin, jangan sekretaris aja dibawa-bawa, ya kan? Dikarungin sekretaris tiap hari ke sono kemari, dibuntel kiri kanan, tapi anak istrinya dijauhin, jangan. Coba sekali sebulan jalan sama anak istri, senang-senang. Tapi bahagianya jangan dipaksakan, bahagia beneran gitu loh. Kalau bahagia dipaksakan kelihatan kan mukanya sama orang. Bang, spill gitu bang.